Kembali lagi bersama saya, di mana kali ini terlihat seorang pria muda jatuh cinta dengan wanita yang usianya terpantau sangat jauh di tempat ia bekerja. Pertemuan itu tentu berawal dari biasa, tetapi muncul sesuatu hal yang spesial, namun bersamaan dengan tantangan yang harus mereka hadapi bersama. Pemuda ini bernama Christian. Suatu hari Christian bersama teman-temannya ingin pergi bersantai di suatu tempat yang enak. Namun saat itu Christian menolak dengan beralasan bahwa di besok hari ia akan melakukan pekerjaan. Tak merasa puas, seorang wanita mencoba merayu Christian untuk berpacu dalam melodi di pojokan. Tetapi lagi-lagi Christian dengan tegas menolak ajakan tersebut dan memilih pergi meninggalkan mereka. Christian saat ini masih bersekolah di kelas akhir dan akan segera melanjutkan perkuliahan. Saat ini ia hidup dan tinggal bersama ibunya, artinya Christian merupakan korban dari perpisahan orang tuanya. Namun ayahnya kini telah tutup usia, hal ini tentu membuatnya sangat menyayangi ibunya itu, sehingga ia berjanji untuk tidak akan pernah membuat ibunya terluka. Suatu pagi Christian segera berangkat untuk bekerja di sebuah kawasan apartemen. Tak sengaja ia bertemu dengan seorang petugas yang lebih senior bernama John. Hal ini dilakukan Christian tentu untuk menghidupi dirinya dan ibunya itu. Christian dan John mengobrol sembari ia meminta arahan dan perintah untuk apa yang harus ia kerjakan, di mana kala itu ia mulai bekerja dengan membersihkan beberapa sampah di halaman depan apartemen tersebut. Namun kenyataannya ibunya merasa tidak tega melihat Christian harus melakukan pekerjaan seperti itu. Sementara itu kedekatan di antara Christian dan John semakin akrab dikala mereka makan siang bersama dan berbagi cerita tentang tujuan Christian kepadanya. Selanjutnya ketika Christian sedang memperbaiki lampu basement, seorang wanita menghampirinya dan meminta bantuannya untuk memperbaiki mesin cuci miliknya. Christian awalnya mengiyakan hal itu, namun ketika ia melihat wanita itu ia mulai ragu dan tidak bisa entah apa alasan sebenarnya itu. Beberapa jam kemudian Christian mendatangi kamar wanita itu dan mencoba untuk membantunya. Wanita bernama Sani itu mengatakan bahwa mesin cucinya sudah diperbaiki dan digunakan. Namun yang menjadi masalah saat ini keran air di kamar mandinya. Dan akhirnya Christian mencoba memperbaiki keran air tersebut. Tiba-tiba Sani mulai basah-basahan di samping Christian yang tentu membuat Christian merasa aneh dan terkagum akan pemandangan yang baru saja ia lihat. Ditambah bonus ikan cupang dari Sani. Keesokan hari semenjak pertemuannya dengan Sani, Christian mulai memakai pakaian yang rapi dan lebih wangi. Dan pada saat itu Sani menghubunginya untuk datang ke apartemennya di malam hari, yang tidak lain untuk berpacu dalam melodi. Hal ini terus berlanjut di antara mereka yang membuat Christian tidak ingin jalan-jalan bersama ibunya lagi, dengan beralasan bahwa ia memiliki pekerjaan yang banyak, yang artinya ia mulai jatuh cinta dan tampak lebih semangat. Hingga suatu hari Christian pergi ke apartemen Sani dan disambut oleh seorang anak kecil yang merupakan anak dari Sani. Christian tentu sedikit terkejut, namun baginya hal ini tidak menjadi masalah karena ia bisa menerima hal itu dengan tulus. Sedangkan di sisi lain Sani merasa kurang nyaman karena anaknya bernama Casper terus menanyakan siapa Christian dan kenapa ia lebih muda dari ibunya itu. Bahkan Casper menganggap Christian adalah kakaknya sendiri, dan dengan begitu Sani menyudahi kedekatan mereka melalui sambungan telepon yang tentu membuat Christian kesal. Hari mulai berlalu di mana Christian kembali merasa terpuruk dan tak bersemangat untuk hidup, yang membuatnya bertengkar dengan ibunya karena alasan sepele. Kemudian Christian kembali menemui John dikala ia mulai melupakan Sani, namun tiba-tiba Sani kembali muncul di hadapannya dengan meminta bantuan Christian untuk menjaga Casper. Walau dalam hatinya kesal, Christian tetap ingin terhubung dengan Sani dan mengiyakan hal itu, sementara Sani akan pergi bersantai dengan teman-temannya. Malam itu Christian dengan baik menjaga Casper dan keduanya merasa nyaman satu sama lain, yang membuat keduanya ketiduran di sana. Tiba-tiba di tengah malam Christian terbangun dan melihat Sani sedang berdiri tepat di hadapannya yang kembali debut untuk berpacu dalam melodi. Sani yang awalnya mulai tidak jelas, tetapi malam itu membuatnya kembali nyaman dengan keberadaan Christian. Hal ini membuat Christian ingin Sani bertemu dengan ibunya dengan serius, sehingga malam berikutnya mereka mengundang ibunya untuk makan malam bersama. Pada saat itu ibunya merasa bahwa Christian kurang waras, seakan-akan hanya Sani wanita satu-satunya di dunia.
Tetapi yang terpenting bagi ibunya, Christian merasa senang dan bahagia. Namun tiba-tiba Christian merasa bahwa semua yang dikatakan ibunya itu benar. Karena mungkin saja kedekatan mereka tidak akan bertahan lama karena latar belakang Sunny yang belum jelas. Sehingga malam itu Christian memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka. Namun Sunny merasa kesal dan tidak bisa menerima hal itu. Dan bahkan ia datang ke rumah Christian sambil berteriak layaknya seperti orang yang tidak waras. Keesokan harinya Christian dibuat kesal oleh perkataan Sunny yang menuduhnya telah berpaling dari dirinya karena telah mencium parfum lain di bajunya. Namun Christian membantahnya karena parfum tersebut adalah milik ibunya. Tetapi alhasil karena merasa kesal, Christian mendorong Sunny dan ia yakin bahwa mereka benar-benar tidak serius dalam hubungan itu, tetapi hanya untuk bersenang-senang. Kelanjutan hubungan Sunny dan Christian telah berakhir begitu saja, yang artinya kita telah selesai dengan alur cerita ini. Untuk itu tetap bersama channel ini dan mendukung setiap film yang telah disajikan. Sekian dan terima kasih.